Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Wahyuni Ayusiwi, nomor urut absen 1. Saya dari kelompok 6 Civic Education. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi Civic Education yang berjudul Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu definisi bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah suatu bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, bela negara adalah suatu bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa patriotisme dan nasionalisme untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi negara Indonesia sebagai negara persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu merangkai berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung kepada kehancuran bangsa atau berakhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya terbukti bahwa negara Indonesia mampu menghadapi dan menangkal segala bentuk ancaman komunisme pada tahun 1965. Dan yang lebih aktual serta menjadi puncak adalah negara Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Dengan adanya krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998, kita saat ini masih kuat dan bertahan dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi ketahanan nasional. Jadi di sini ada dua faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional negara kita. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal yang bersumber dari internal bangsa Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena masih banyak warga negara yang belum memaknai sepenuhnya tentang Pancasila atau masih lemahnya pendidikan Pancasila di Indonesia, bahwa Pancasila itu mampu menghadapi atau mampu mengatasi krisis. Yang kedua adalah faktor eksternal. Pengaruh globalisasi yang disemangati oleh semangat liberalisme sehingga lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dengan adanya krisis ekonomi dan politik di Indonesia, negara Indonesia banyak mengalami perubahan dan perkembangan, terutama adalah kehidupan individual yang mengalami perkembangan. Tidak hanya kehidupan individual, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara pun juga turut mengalami perkembangan dan perubahan. Baik, yang selanjutnya adalah Lemhanas, Ketahanan Nasional Indonesia rapuh. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, dalam diskusi yang bertajuk Menata Ulang Sistem Bernegara pada tanggal 13 November tahun 2013 menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh atau rapuh. Jadi ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau yang bersifat objektif di suatu lingkungan masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada Asta Gatra menurut I Putu Sastra. Menurut beliau, yang menjadi ukuran ketahanan nasional yaitu geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan hakam atau pertahanan dan keamanan. Menurut beliau, untuk mengatasi dinamika ini perlu diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kesimpulannya adalah konsep pertahanan dan keamanan negara Indonesia tidak tangguh dan rapuh, dan akan terus mengalami dinamika secara terus-menerus. Dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai dengan 1998, kita sampai saat ini masih berdiri dan bertahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hasil pengkajian pengukuran TANAS yang digunakan adalah Asta Gatra atau 8 Gatra menurut I Putu Sastra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Najiuddin. Sekian,
Penjelasan materi dari saya, apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan ataupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najiuddin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Siwi, yaitu adalah materi yang terakhir dengan bab mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi, yang kedua adalah ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Sementara unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Di antaranya adalah Morgenthau dalam bukunya Politics Among Us atau Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace. Kemudian Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence Sea Power on History. Dan kemudian Klein dalam bukunya World Power Assessment, A Calculus of Strategic Draft, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Pemikiran tentang Astagatra dikembangkan oleh Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional. Kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, terdiri dari 3 unsur alamiah atau Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra yaitu adalah gatra letak dan kedudukan geografi yang menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah, luas wilayah negara, posisi geografis, dan daya dukung wilayah negara. Kemudian yang kedua adalah gatra keadaan dan kekayaan alam, yaitu suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kemudian yang ketiga adalah gatra penduduk, yaitu adalah gatra yang sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Sementara 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra yaitu adalah yang pertama, gatra ideologi, yaitu gatra yang menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Kemudian yang kedua adalah gatra politik yang berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah gatra ekonomi, yaitu ekonomi yang dijadikan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era globalisasi sekarang ini. Kemudian yang berikutnya adalah gatra sosial budaya, yaitu dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Kemudian yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan atau Hankam, yang mana ini menyangkut tentang keamanan dalam negara. Kemudian bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi, memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk menahan guncangan, yaitu hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari guncangan bisa diserap atau dilumpuhkan, sehingga dampak akhirnya dapat diabaikan. Dan yang terakhir adalah kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan, yaitu jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dari kerentanan ekonomi. Banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa, seperti dapat dilihat di contoh-contoh yang ada di internet. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dan presentasi ini sekaligus menutup presentasi kami dari kelompok 6 pada hari ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kami.
Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.